Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Penggunaan dana infak yang masuk ke masjid itu harus disesuaikan dengan peruntukan penyiapan dan pengadaan dana masjid itu. Artinya sesuai kesepakatan pengurus masjid dan jamaahnya. Jika kotak amal dibuat untuk infak masjid, maka dananya ditujukan untuk hal-hal yang masuk kategori infak. Infak terbagi dua, wajib dan sunnah. Infak wajib adalah harta yang dikeluarkan untuk makan fakir miskin, demikian pula untuk fasilitas ibadah seperti tempat wudhu, toilet, alat mikrofon, dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah adalah dana yang dikeluarkan untuk aksesoris untuk memperindah masjid, menyiapkan sarana kenyamanan jamaah seperti ruang-ruang khusus ganti baju, koperasi jemaah, kantin, dan dapur untuk para tamu yang itikaf. Pemanfaatan dana masjid hendaknya fokus pada hal-hal yang sifatnya pokok dan utama untuk kemaslahatan umum. Apabila kotak amal dimanfaatkan untuk keperluan jamaah majelis taklim, mukena untuk beberapa orang saja bahkan bukan duafa, apalagi hal itu bukan pada peruntukan infak yang utama pada hal yang diwajibkan, maka perbuatan mengeluarkan infak untuk mukena dan baju adalah bentuk melalaikan amanah dan melalaikan peruntukan dana kotak amal. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Turmuzi. Tunaikan kewajiban amanah pada yang memberimu amanah, jangan hianati siapa yang hianati kamu. Jadi dana masjid tidak bisa dipakai pada hal-hal yang sifatnya diperuntukkan pada mereka yang tidak berhak dan tidak layak mendapatkannya. Penggunaan uang masjid untuk kurban adalah menyalahi amanah peruntukan uang masjid, sementara kurban itu adalah dananya yang sifatnya individu bagi yang mampu, bukan dana dari tabungan masjid. Masjid tidak berkewajiban untuk menyiapkan dana kurban, masjid hanya berfungsi untuk membantu terjadinya proses berkurban bagi warganya. Karena itu, penggunaan dana infak masjid untuk kurban adalah tidak dibenarkan dalam syariat. Selain itu, orang yang berzakat dengan mengeluarkan 2,5% dalam hal dan nisab sesungguhnya hak orang fakir miskin, harus dibagikan kepada 8 golongan yang disebut dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, mualaf untuk memerdekakan, para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Syarat orang mengeluarkan zakat memiliki dana zakat selama setahun dan cukup nisab, sedangkan uang zakatnya yang 2,5% itu milik 8 asnaf, bukan hak panitia masjid. Penggunaan uang masjid untuk konsumsi dan operasional pengurus, bila saja untuk mensukseskan program umat seperti pelayanan pada Jumatan, Ramadan, Idul Fitri, dan biaya acara kepanitiaan kurban bisa dan dapat dilakukan sekedar membantu tercapainya program-program tersebut. Namun kalau hanya sekedar berpoya-poya tanpa alasan yang kuat seperti gaji marbot, atau pengurus yang memang tidak ada pekerjaan yang lain kecuali mengurus masjid secara profesional, atau keperluan kepanitiaan yang urgen, maka dana masjid tidak dapat dipakai secara mubazir dan tidak sesuai peruntukannya. Termasuk apabila memanfaatkan uang masjid untuk keperluan pribadi atau kelompok bukan maslahat jamaah adalah tindakan keliru dan salah, dapat mengarah kepada keharaman, berdasar pada Quran Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Begitu pula bagi yang memelihara anak yatim tidak diperkenankan mengganggu harta anak yatim kecuali walinya itu sangat fakir, maka dibolehkan menggunakan sepatutnya saja sebagaimana Quran Surah An-Nisa ayat 6. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.